Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik ibu-ibu, teman-teman, jamaah Majelis Taklim Hasanah yang berbahagia, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab 100 hadis-hadis pilihan. Dan hari ini insyaallah kita belajar hadis ke-85. Baik, boleh dibantu Ustazah Ummu Afgan untuk dibacakan hadis beserta terjemahannya. Monggo. Bismillah. An-Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atana 'arafan fas'alahu 'an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Rawahu Muslim. Dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal, lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Nomor hadis 2230. Ya, baik. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang sangat-sangat menjaga ketauhidan umatnya. Ini perlu digarisbawahi. Islam mengajarkan kita untuk hanya menyembah Allah saja. Ya, dan biasanya kita sebut dengan tauhid uluhiyah yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim itu adalah ketika seseorang benar-benar mengesahkan Allah dalam peribadatan, termasuk di dalamnya ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selain Allah. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak disebut sebagai muslim. Ya, padahal mereka yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Kenapa mereka tidak disebut sebagai seorang muslim? Karena mereka ketika meminta kepada Allah, mereka juga meminta lewat perantara berhala-berhala. Ya, makanya mereka belum disebut sebagai seorang muslim. Jadi kalau ada orang mengaku, ya saya percaya yang menciptakan saya adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan anak adalah Allah, tapi dia tetap meminta kepada selain Allah, maka ini belum disebut mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perbedaan yang sangat-sangat fundamental, maksudnya perbedaan yang sangat-sangat penting untuk kita bisa membedakan mana muslim, mana yang bukan muslim. Karena memang Islam mengajarkan untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakannya. Baik. Nah, salah satu perkara yang sangat berbahaya dari kehidupan kita terkadang adalah bergantung kepada selain Allah. Misalnya gimana? Bergantung ke dukun, ya. Mendatangi dukun, mendatangi paranormal, apalagi ibu-ibu kalau di tempat kita. Subhanallah, disebut-sebut orang pintar, paranormal, dukun, apalagi ahli nujum, gitu kan ya? Tahu ahli nujum nggak? Perbintangan. Itu ahli nujum. Atau misalnya orang-orang yang dia meramal dari tangan. Nah, itu sama tuh. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Dan biasanya orang-orang ini datang ke mereka, datang ke paranormal, ke dukun, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Contoh. Ada orang pengen dagangannya laris. Kan harapannya dagangannya laris kan? Tapi qadarullah Allah uji dia dengan dagangan yang gak laris. Ya, dia pengen dagangannya laris. Ya perginya kemana?
ke dukun, ya minta mantra gimana nih gitu ya. Atau ada anak gadis pengen dapat jodoh, harapannya pengen dapat jodoh, tapi ternyata qadarullah belum Allah beri jodoh. Kalau ndak sabar-sabar banget, dia akan datang kemana? Ke paranormal. Ngapain? Nyantet gitu kan ya. Nyantet laki-laki pujaannya. Atau sebaliknya, seorang laki-laki juga begitu. Kalau ada gadis pujaannya yang dia pengen nikahi tapi koyo gadisnya ini bertepuk sebelah tangan, ya maka biasanya cinta ditolak, dukun Nah, bisa semua ibu-ibu ya. Kan gitu di negara kita ya. Di negara kita dan negara-negara yang lain. Ya, atau misalnya masalah apa? Misalnya masalah kehilangan barang tuh. Ya, jadi bener nih adanya. Jadi waktu anak masih kecil ibu-ibu, waktu masih SD gitu ya. Itu tuh ada di kampung kami di daerah Jawa Barat itu yang dipercayai nenek-nenek orang-orang kampung itu kalau ada barang hilang, Bu Vicky, barang apa aja barang-barang hilang, itu nanyanya ke beliau. Ya, alhamdulillah saya belum datang ke beliau. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Alhamdulillah Allah jaga. Cuman saya dapat cerita-cerita aja. Ngapain sih kalau datang ke ibu itu gitu? Ya nanti kita bilang ya. Misalnya, "Bu, ini loh dompet saya hilang." Terus katanya ibunya nanti, "Yaudah sebentar ya, masuk ke ruangan." Terus nanti keluar bawa tongkat, diputer-puter tongkatnya, duing gitu ya. Terus nanti katanya, "Oh, dompetmu hilang ya? Oh, sekarang ada di sini." Gitu. Dan itu tuh berbayar, ya bukan free, bukan. Dari zaman dulu juga mau berapa maharnya, berbayar, ya. Jadi itu subhanallah ada ya. Ternyata mencari barang hilang bukannya cari lewat apa kalau zaman sekarang. HP hilang, dicarinya kalau zaman sekarang lewat apa? Pelacak gitu kan ya. Kalau dulu tuh gitu ke paranormal ya, oh HP-nya di sini gitu ya. Subhanallah. Ya, atau misalnya mau nikahan, datang ke dukun ini, kira-kira Mbak Dukun, kira-kira tanggal yang cantik nih tanggal berapa? Tanggal yang bagus ya, yang enggak bawa kesialan. Itu juga sama ya. Ustazah, aku yo dulu kayak gitu, yo wis yang dulu yo dulu. Ya, beristighfar minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak-anak sekarang sudah enggak lagi model begitu. Ya mau dikasih tahu sama orang tuanya, "Duk, sana loh, pergi ke paranormal, tanya tanggal terbaik apa," atau orang tuanya nanti kata anak-anak zaman sekarang Gen Z itu, "Ndak usah tanya-tanya ke paranormal, saya udah punya tanggal cantik." Tanggal berapa? Tanggal 6 bulan 6 2026. Wih, Masya Allah. Kan kadang begitu ya anak-anak zaman sekarang, lebih milih tanggal cantik daripada ribet sendiri gitu ya. Masya Allah. Dan masih banyak lagi ya, sampai di tempat kita ini subhanallah ibu-ibu, banyak benda-benda mati dikeramatkan ya. Ini juga termasuk sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Pernah lihat kayak pajang jimat? Jadi kalau di Jawa Barat tuh kental banget tuh. Kalau Muludan itu jimat-jimat ya, karena saya asli Cirebon jadi paham. Itu diangkut gitu ya, diiring, diarak ke tengah kota itu, muter-muter gitu ya, ditonton oleh banyak orang. Subhanallah. Katanya di situ jimat-jimat keluar pada malam itu. Ya sampai akhirnya apa? Banyak juga yang ngambil barokah, berkah katanya. Dan tahu kalau di Solo apa? Coba masa yo kebo kok disebut kiai. Itu kan kalau pas diiring-iring gitu ya, orang-orang kan berebut berkahnya katanya. Ya Allah, maka di hari Arafah ini ya teman-teman, tolong didoakan ya Allah, waraskanlah kami ya Rabb ya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami warga Indonesia Raya yang tercinta ini. Kalau masih upek-upek ke arah-arah kayak jimat, dukun dan sebagainya, bagaimana Allah mau ridho kepada negara kita? Ya. Ingat, kalau sebuah negara itu bertakwa kepada Allah, mengesahkan Allah, maka Allah akan berikan rezeki ya dari arah yang tak diduga ya. Dan jangan kaget ketika hari ini angka rupiah menembus berapa? Ya begitulah ibu-ibu yang jawab. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya itu bertakwa sama Allah. Sudah, semua kembali kepada Allah. Insyaallah biidznillah taala Allah akan naikkan rupiah. Sudah. Ya, bagi seorang muslim hendaklah sadar bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, ya barang-barang mahal dan sebagainya, tidak ikut serta kita panik. Sudah, kita masih punya Allah, alhamdulillah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan hidup. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semuanya dari apa-apa yang Allah tidak cintai. Baik. Kemudian hadisnya berbunyi apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya.
an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata apa Bu? Arrafan, barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun. Arraf kata para ulama, arraf itu punya beberapa makna. Di antaranya adalah orang-orang yang mengaku ya'lamu ilmul ghaib, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, ya. Padahal sesungguhnya dia sedang berkolaborasi atau sedang berhubungan dengan jin. Baik, dukun yang meramal dan mengaku-ngaku mengetahui yang gaib itu mereka mendapatkan kabar dari kawanan jin. Ya. Kemudian ada yang mengatakan arraf itu adalah orang-orang yang mengetahui masa depan. Kemudian disebut arraf juga, kata Imam An-Nawawi, adalah orang yang menunjukkan barang yang hilang tadi. Ya, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang maksud arraf adalah orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya tahu barang-barang yang hilang. Subhanallah. Dan arraf itu juga orang-orang yang mengetahui selain masa depan tadi ya, barang hilang, itu juga orang-orang yang biasanya mengetahui masa depan orang lain dengan membaca garis tangan. Jadi kalau datang ke sebuah tempat terus dilihat mana tangannya. Wah, zaman dulu kita sempat enggak tuh kayak gitu tuh. Kalau dulu kita, garis gimana Bu, masih ingat enggak? Oh, garis tangannya dulu waktu SD ya. Lihat garis tangannya. Wah, kamu anaknya banyak ini, katanya gitu ya. Wah, kamu anaknya 3, enggak tahu tuh ya. Orang-orang tahu dari mana juga. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang subhanallah, itu sesuatu yang masuk dalam kesyirikan. Ya subhanallah, dan itu tidak layak untuk kita justru menjadi hiburan gitu. Kadang kan dulu kita waktu SD kan malah jadi hiburan ya. Lihat garis tangan kita, lihat garis tangannya. Oh, ya alhamdulillah dari dulu nggak ada yang bilang misalnya, oh nanti kamu ini hidupnya sial gitu. Mesti mereka bilang, oh ini kalau ada nanti diginiin nih. Oh nih 1, 2, 3. Masih ingat nggak ibu-ibu? Ada yang senasib dengan saya dulu dibegitukan. Oh nih, ini undang-undang yang ada di sini ini nanti anaknya sekian ya. Loh kok dia tahu? Ya. Padahal kita aja nggak tahu anaknya berapa. Terus kita percaya nggak? Zaman dulu. Oh, yo kadang percaya juga. Oh, yo anakku yo 5 yo gitu ya. Subhanallah. Serem lah dulu tuh kita itu yo main jalangkung, ingat nggak Bu? Ada nggak yang pernah main jalangkung? Ya Allah, kok yo jin kok dipanggil? Ya nggak? Ya kurang kerjaan. Ya, saya khawatir jalangkung ini akan heboh lagi nih, viral lagi nih. Ya, karena kan subhanallah apa yang ada di masa lalu tuh hari-hari ini nih mulai muncul lagi nih. Ya, maka hati-hati, jaga akidah anak-anak kita. Jangan sampai ya anak kita nasibnya sama kayak kita. Ya, harusnya menjadi lebih baik, gitu kan. Nah, ini hati-hati, jalangkung ini permainan yang seharusnya kita jauhi dan juga anak-anak kita jauhi. Baik, kemudian, nah ini nih, termasuk dari arraf adalah yang meramal orang dari zodiak. Oh, zaman dulu ustazah, sampai kita cari lahir tahun ini Saturnus, Uranus, apa lagi Bu? Coba saya tanya Bu Vicky, ingat nggak dulu zodiak apa tuh? Aquarius, Zebra. Wah banyak tuh ya. Sampai ingat nggak dulu beli koran ya, orang tua kita itu. Yang pertama kita lihat tuh, ramalan bintang, ramalan itu Uranus ke Aquarius itu. Terus jujur ya ibu, zaman dulu kita percaya nggak tuh? Percaya. Iya kan? Nastaghfirullah wa natubu ilaik ya. Alhamdulillah zaman sekarang udah nggak ada ya. Saya khawatir muncul lagi. Hari-hari ini masih Gemini ya. Subhanallah, kita ini ya Allah, zaman apa kita ini ya? Ya. Nah itu dulu ya. Insya Allah sekarang lebih baik. Baik. Kemudian ada yang mengatakan arraf itu teman-teman ya, selain melihat garis tangan, melihat tanggal lahir, dikaitkan dengan ilmu astrologi ya tadi, ilmu zodiak itu. Ya zodiak Gemini, Aquarius, ya, itu kan tanggal lahir. Ya. Atau disebut arraf juga ya, orang yang meramal lewat finjan. Bahasa Arabnya finjan, bahasa Indonesianya itu mangkok yang biasanya diisi air. Entah itu air kopi, air bening, air bunga. Ya.
Itu termasuk arraf. Atau termasuk arraf adalah dukun yang meramal dengan garis di tanah. Nah, itu hati-hati tuh. Kalau sampai datang ke seseorang terus dia, nih Bu, nanti nasib jenengan kayak gini, terus garis-garis di tanah. Nah, itu arraf gitu namanya. Subhanallah. Atau dukun yang meramal, arraf itu adalah seorang dukun yang meramal dengan huruf abjad kalau dalam bahasa Arab. Aba, ja, da gitu. Misalnya dari namanya siapa nih? Oh, Mia misalnya, M gitu ya, bisa Mim. Berarti kayak gini nih gitu ya. Masya Allah. Jadi serem ya. Nanti tujuannya mereka itu setiap huruf tuh punya angka masing-masing. Oh, kalau misalnya ya angkanya berapa, kalau mim angkanya berapa, dan dikaitkan serta nanti dia akan mengatakan bahwa kalau yang seperti ini angkanya sekian maka nasibnya begini. Subhanallah. Dan itu kebiasaan orang-orang Arab. Ya. Jadi yang namanya arraf itu ada juga di Arab, bukan hanya di Indonesia. Baik. Dan kenapa dukun itu teman-teman, ya mereka bekerja sama dengan jin, ya karena aslinya mereka itu tidak tahu apa-apa. Ya aslinya mereka tidak tahu apa-apa. Dan ketika mereka para dukun, ya bekerja sama dengan jin, arraf ini bekerja sama dengan jin, pasti jin akan meminta sesuatu darinya, pasti. Makanya kalau di Indonesia kan ada namanya tumbal, pernah dengar nggak? Wah itu tumbale gitu ya. Nah itu tumbal itu permintaan jin. Ya. Dan kita pahami bahwa tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sesuatu yang gaib kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah itu mengatakan, oh beliau itu ahlu surga, itu wahyu semua tuh. Ya. Oh Ali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dia mencintainya, itu juga wahyu. Atau misalnya Rasulullah melihat malaikat, kalau dalam peperangan Badar ya, kata Rasulullah SAW, aku melihat malaikat sekarang berada di sebuah gunung pasir, sampai turun ke gunung pasir sampai pasirnya berterbangan dan saya rasakan di gigi gerahamku. Nah itu tuh Rasulullah ketika tahu itu, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada, Rasulullah tidak mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla yang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya akhwat. Apakah Nabi Sulaiman mengetahui hal-hal yang gaib? Ayo, saya tanya, Nabi Sulaiman alaihissalam, apakah beliau mengetahui hal yang gaib? Kalau dukun dia bilang tadi mengetahui hal yang gaib, itu kadang benar, kadang enggak. Ya, kalau pas lagi untung ya benar, kalau pas lagi enggak untung ya sial, ya enggak benar. Nabi Sulaiman apakah mengetahui hal yang gaib? Tahu kisahnya Nabi Sulaiman? Betul, jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Sulaiman enggak tahu kalau di negeri Saba itu negeri salah satu daerah di daerah Maghrib zaman sekarang, di negeri Yaman, di mana di situ ada Ratu Bilqis, yang mana Ratu Bilqis itu menyembah matahari beserta kaumnya. Maka ketika itu hudhud, ya burung yang biasa ikut bersama Nabi Sulaiman alaihissalam melaporkan tentang kejadian atau peristiwa yang ada di daerah Saba itu. Ya, kalau Nabi Sulaiman tahu sesuatu yang gaib, pasti Nabi Sulaiman paham bahwa di negeri Saba itu ada Ratu Balqis atau Ratu Bilqis. Ya. Jadi teman-teman, Masya Allah ya, negeri-negeri Timur Tengah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mengkultuskan benda-benda sejarah. Ya kami ketika belajar di Yaman, ya kami diajak oleh teman-teman kami itu untuk melihat bekas istana runtuhannya Ratu Bilqis. Ya, kalau di Indonesia kan barang-barang yang bersejarah gitu benar-benar dijaga gitu ya, dirawat. Di sana itu sudah, ya Allah, runtuhannya tuh yang tadinya istana itu udah pada ambruk, itu ya dibiarin aja. Ya. Dan ada di sana masih ada sampai sekarang, kalau teman-teman mungkin lihat di internet itu masih ada tiang-tiang yang ada di daerah Sabah itu yang dulu Ratu Balqis menyembah matahari dengan tiang itu masih ada. Ya, tidak dirubuhkan tapi tidak juga dijadikan sebagai sesembahan-sesembahan, sudah selesai. Ya. Dan ini menandakan bahwa Nabi Sulaiman tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Ya, jadi arraf ini aslinya dukun ini juga tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Ya, baik.
Nah, mengapa banyak orang mendatangi dukun? Ini pertanyaannya. Kenapa ibu-ibu? Yang pertama karena lemahnya tauhid. Ya, maka dari itu subhanallah ilmu tauhid ini benar-benar harus kita perjuangkan. Dan ilmu tauhid ini bukan hanya didengar, dicatat, tapi juga diamalkan. Kenapa? Karena dengan kita benar-benar belajar ilmu tauhid dan mengamalkannya, maka kita tidak lagi bergantung kepada selain Allah. Kita tahu bahwa segala takdir Allah, baik itu yang sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita, semuanya baik. Kan itu kan ilmu tauhid ya. Kalau ada orang yang tidak menerima takdir Allah yang tidak baik, kemudian dia akhirnya berangkat ke arraf atau berangkat ke paranormal, berangkat ke dukun. Kenapa? Karena dia lupa bahwa Allah yang memberikan itu semuanya. Bahwa dia lupa bahwa dia punya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan solusi. Ya, ilmu tauhid ini teman-teman adalah ilmu yang seharusnya pertama kali kita belajar. Ya, ilmu tauhid ini ilmu yang seharusnya memang difokuskan kita untuk pertama kalinya kita belajar. Alhamdulillah di kajian hasanah ini pernah kita membahas apa ibu di tauhid itu? Qawaidul arba'. Terus lamiyah. Pernah enggak di sini? Lamiyah pernah ya? Nah, itu semua ilmu tauhid. Ya. Dan kita harus belajar lagi. Kenapa? Karena kita ingin hidup kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah. Apakah ya kitab-kitab yang sudah kita pakai kemudian tidak kita pelajari kembali? Boleh kita belajar lagi. Ya, banyak kitab-kitab tauhid yang belum kita pelajari. Dan semakin besar atau semakin banyak seseorang memfokuskan dirinya untuk mempelajari ilmu tauhid, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semakin tenang hidupnya. Orang kalau sudah menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya itu nomor satu, maka apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan itu semuanya baik. Dan tidaklah seseorang diberikan ilmu tauhid ini kecuali Allah ridho kepadanya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah keistiqomahan kepada hamba untuk terus beribadah kepadamu, tidak menyekutukanmu. Ya Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita memohon kepada Allah agar tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, dan hanya bergantungkan diri kita kepada Allah. Ya, ini namanya ilmu tauhid. Ya, baik. Dan kita tahu teman-teman bahwa di dalam kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, teman-teman, pasti setiap kita diuji dengan masing-masing ujian. Pasti setiap kita diuji dengan masing-masing ujian. Maka orang yang punya ilmu tauhid yang benar, ketika ujian itu datang, baik itu ujian finansial, ujian kehidupan dalam pernikahan, ujian kehidupan dalam anak-anak, ujian kehidupan dalam pasangan, ya ujian kehidupan dengan tetangga dan lainnya, maka semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang biasanya teman-teman banyak orang mendatangi dukun atau arraf itu pengen instan. Jadi selain dia lemah tauhidnya juga ya pengen cepet-cepet dapat gitu, buru-buru. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Kan kalau seandainya Allah menciptakan satu waktu bisa, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita itu perlu proses. Ya, kita itu menghargai proses. Ya. Jadi kalau ada orang pengen cepat kaya, pengen cepat pintar, pengen cepat apa lagi? Biasanya kalau datang ke dukun tuh. Pengen cepat naik jabatan, pengen cepat viral, tenar gitu kan ya? Atau pengen cepat apa biasanya? Dapat pujian manusia, ya kan? Oh, dia tuh orang yang paling cantik sekampung ini, ternyata pakai susu. Kan? Dia pengen dapat pujian manusia. Ya, wah ini
paling cantik, paling kaya, paling apa ibu-ibu, paling tinggi jabatannya, subhanallah, itu semuanya adalah sesuatu yang tidak akan dibawa mati, dan subhanallah risikonya, konsekuensinya adalah sholatnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ia termasuk bagian dari orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertama tadi lemahnya tauhid, yang kedua ingin solusi instan, dan yang ketiga takut terhadap masa depan, ya, mengkhawatirkan dengan kekhawatiran yang sangat luar biasa untuk masa depan dirinya atau anak cucunya. Ya, makanya dia minta sama Arraf, sama dukun ini, tolong ya, gimana caranya, tolong biar saya dan 7 keturunan itu apa, ibu-ibu, nggak miskin. Nah, 7 keturunan, ya. Nah, itu ya Allah, ada tuh kayak gitu tuh. Ya. Makanya subhanallah ibu-ibu, kalau ada orang tuanya pernah bekerja sama jin, ini tolong ya diperhatikan. Ada misalnya orang tua bekerja sama jin, tolong ya, bekerja sama dukun, sama arraf, nanti tolong gimana caranya, saya mau deh bayar mahar berapa, tolong biar saya dan anak keturunan nggak miskin gitu ya. Nah, terus orang tuanya meninggal dunia, ya berarti kan masih ada perjanjian dengan jin, ya. Maka biasanya anaknya nanti diganggu sama jin, ya. Ibunya meninggal dunia, anaknya lagi terus, ya. Sebelum apa? Sebelum anak-anak ini memutuskan hubungan kerjasama dengan jin, itu namanya jin nasab. Makanya hati-hati. Ya, orang yang naudzubillah, semoga kita dijauhkan ya dari apa-apa yang tidak baik ya, karena zaman dulu terkadang ada orang tua yang justru memanggil jin untuk jadi satpam rumah, ya enggak? Ya, untuk jadi satpam rumah, subhanallah. Ya, saya tahu ini dari tukang joglo, ya. Jadi waktu Ustaz Danan mau beli joglo itu, ya kata yang punya joglonya, Pak, ini mungkin karena tahu yang datang ini kayaknya ini orang yang nggak suka dengan model-model begitu gitu ya. Waktu kami beli joglo itu di Ponorogo, terus orang yang di Ponorogonya bilang, Pak, ini nanti bahasanya apa ya? Yang nunggu joglonya mau dibawa nggak, katanya. Loh, yang nunggu joglo mau dibawa nggak? Enggak Bu, nggak dibawa. Ya udah tinggal gitu. Yang nunggu joglo maksudnya apa? Yang nunggu joglo nggak tahu. Terus ya udah kasih waktu dulu, katanya gitu. Kasih waktu nanti biar bapak bawa ke Jogjanya udah bersih, katanya. Kita bersih dulu gitu. Oh, nggak tahu. Wallahu ta'ala alam. Nunggu joglo tuh kayak mana juga kami nggak tahu. Yang jelas kami pernah mendengar zaman dulu tuh kalau mau ada satpam katanya rumah itu, yo manggil kayak gitu. Ya subhanallah. Makanya ibu-ibu hati-hati itu ya. Kalau mau beli joglo, karena biasanya rata-rata joglo gitu tuh, ya ada penunggunya. Ya alhamdulillah Allah kasih taufik, orang yang mau jual joglonya bilang, ya mau dibawa nggak penunggu joglonya? Nggak mau kan? Buat apa juga ya? Ada yang mau bawa-bawa Bu, yang nggak mau juga ya. Baik. Kemudian yang keempat ibu-ibu, ya diantara yang banyak akhirnya orang terjebak ya bertanya ke arraf atau mendatangi dukun adalah kurangnya ilmu agama. Ini nih yang paling banyak ya sepertinya. Kurangnya ilmu agama. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang lebih menyibukkan dirinya dengan dunia daripada belajar ilmu agama. Maka bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat untuk belajar ilmu agama, karena dengan ilmu ini Allah jaga kehidupan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu ini Allah selamatkan kita ya dari api neraka. Dan ini yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Maka dari itu teman-teman jangan pernah bosan untuk belajar ilmu agama sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita semuanya. Ya. Dan jangan pernah bosan untuk mengamalkan, karena terkadang penghalang utama kita ketika ingin mengamalkan ilmu agama adalah dari orang-orang sekitar kita. Ya, maka mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini teman-teman disebutkan bahwa man ata arrafan fasa'alahu, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, mendatangi arraf fasa'alahu dan bertanya kepadanya an syai' tentang suatu perkara, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Para ulama dalam hukum ini merinci dengan beberapa rincian.
Yang pertama, ya, jika seseorang mendatangi dukun, mendatangi arraf, mendatangi dukun, bertanya dan mempercayainya, oh nje, kemudian mengamalkannya, maka kata para ulama dia sudah tidak menjadi umatnya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bara'ah itu udah berlepas diri. Rasulullah sudah, itu bukan umatku. Ya. Berarti dia membenarkan, mempercayai. Ya, membenarkan atau mempercayai ini lebih parah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah nggak mau lagi mengakui dirinya sebagai umatnya. Berarti masuk ke dalam kekafiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, adapun jika seseorang mendatangi dukun hanya sekedar ingin tahu saja, tapi dia menolak apa yang dukun katakan, apa yang araf katakan, tidak membenarkannya, tidak mempercayainya, ya dia hanya bertanya saja, tapi dia alah masa ya kayak gitu, enggak. Tapi dia bertanya, subhanallah, maka hukumannya adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Baik, jadi beda ya antara membenarkan dan hanya bertanya. Dua-duanya ya parah konsekuensinya. Ya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Berarti dia kehilangan pahala selama 40 malam, 40 hari, subhanallah. Baik, teman-teman, ini syubhat ya, yang terkadang memang Allah uji manusia ini dengan akhirnya, oh lo ya bener kok yang dikatakan dukun itu, gitu loh. Misalnya dia bertanya nih ke dukun atau ke araf, terus dukunnya ngasih jawaban begini. Terus akhirnya diuji sama Allah, ya benar apa yang dikatakan oleh dukun itu. Ini seperti apa? Dari mana dukun-dukun itu dia dapat berita? Maka kata para ulama, dia mendapatkan berita ini dari jin, dan jin mencuri berita dari langit, lalu mencampurnya dengan banyak kedustaan. Subhanallah. Jadi nggak semuanya benar. Ya. Banyak dustanya. Ya pas lagi benar ya benar gitu ya. Rasulullah menjelaskan bahwa setan itu mencuri berita dari langit kemudian menyampaikannya kepada dukun. Maka dari itu coba di dalam surah Tabarak dibaca ibu-ibu, surat Al-Mulk, kita lihat bareng-bareng surah Al-Mulk. Ya, surat Tabarak sudah. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Lihat, jadi setan setiap kali mau mencuri berita langit, Allah Azza wa Jalla lempar bintang dari langit ya, dan mengenai setan tersebut. Ya, jadi pas mungkin pas bener gitu, pas lagi selamat nggak apes gitu ya, dia dapat beritanya. Tapi ternyata setan akan ya mencampurkan berita yang benar tersebut dengan kedustaan. Subhanallah. Baik. Nah sekarang caranya gimana nih? Yuk kita belajar. Cara agar kita tidak terjerembab ke dalam tipu daya setan dengan alasan mendatangi arraf atau dukun itu. Yang pertama, ibu-ibu, kuatkan tauhid kita. Itu penting pakai babat tuh. Dikuatkan lagi tauhid kita. Ya. Caranya gimana Ustazah kuatkan tauhid? Minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai muwahhid. Muwahhid itu orang yang mentauhidkan Allah. Yang kedua, senantiasa mendatangi majlis ilmu, belajar. Agar tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Agar tahu mana yang mengaku-ngaku walinya Allah ternyata wali syaitan. Subhanallah ibu-ibu, di negara kita itu paranormal tuh dikasih panggung loh. Gimana? Malah dijadikan hiburan kan? Zaman dulu waktu kita masih lihat TV tuh, ada nggak acara zodiak gitu, atau acara paranormal dikasih panggung, ada kan? Ya, zaman sekarang juga ada yang ngaku-ngaku dirinya walinya Allah, tapi ternyata walinya syaitan. Ya,
mengaku-ngaku dirinya mendapatkan wahyu, ya bahkan naudzubillah summa naudzubillah hadahullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada pak tersebut, kepada bapak tersebut, ya kepada orang yang kita dengarkan beliau mengatakan hadis, ya hadis apa? Hadis palsu, ya, dan banyak orang mempercayainya. Di mana itu Ustazah terjadi? Di negeri Konoha, ya, di sini di Indonesia, ya. Subhanallah, doakan negeri kita ibu-ibu, doakan ya Rabb, doakan masyarakat kita. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ada orang bilang kataku gitu kan ya, dan dia memalsukan hadis, dipercaya, banyak pengikutnya juga. Subhanallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Tidak ada yang bisa kita lakukan ketika ada seseorang yang bermaksiat kecuali kita mendoakan semoga Allah berikan hidayah sunnah, semoga Allah berikan hidayah sunnah. Amin, Allahumma amin. Ya, kita nggak tahu, barangkali suatu hari kelak beliau diberikan hidayah sunnah malah justru membela sunnah, ya membela Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ya beliau menjadi paranormal, terus kita doakan karena efek ya dari perkataan beliau itu dipercaya oleh banyak orang-orang yang belum belajar agama. Nggih gitu ya. Bahkan diwongke, subhanallah. Dipercaya apa yang dikatakannya. Ya, nasta'inu billah, kita mohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik. Baik, yang ketiga adalah banyak-banyak tadabbur Al-Qur'an. Orang yang mentadabburi Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi ditadabburi. Karena di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali ya pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Allah ada di mana? Dalam Al-Quran. Ya, gimana caranya? Tadabbur. Gimana caranya biar kita bisa membaca Al-Quran, paham maknanya, belajar bahasa Arab. Ya. Maka dari itu ibu-ibu dikuat-kuatin belajar bahasa Arab itu. Ya. Dan kalau bisa ada kelas tadabbur. Ya. Kalau kita di Indonesia rata-rata orang belajar bahasa Arab, Masya Allah, Tabarakar Rahman, belajar ilmu grammarnya, ilmu kaidahnya, nahwu, sorof, ya. Tapi lupa, boleh belajar nahwu, sorof, boleh. Tapi jangan lupa untuk belajar tentang tadabbur. Ini penting pakai banget. Jadi kalau ada kelas online, tidak apa-apa Bu, kelas online, kelas tadabbur Al-Quran ikut. Ya. Kelas belajar memahami ayat-ayat Al-Quran ikut. Ya. Untuk apa? Biar kita paham. Oh, ternyata ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, oh kita sedang minta tolong sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, oh kita sedang meminta hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang perlu kita ketahui maknanya. Dan mintalah sama Allah, tulis ya, project doa Arafah adalah ya Allah, berikanlah hamba guru-guru terbaik, berikanlah hamba ya ilmu untuk bisa mentadabburi kalamullah. Allah akan beri ya. Jadi kadang kita lupa untuk minta guru terbaik, ilmu terbaik, terutama ilmu tadabbur Al-Quran ya. Dari mana kita dapatkan? Allah yang kasih. Yang penting kita minta aja dulu sama Allah ya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, mudahkanlah hamba untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Ya, Ustazah, apakah perlu berangkat ke Timur Tengah? Ya, kalau enggak belajar tentang ilmu tadabbur, kadang berangkat ke Timur Tengah bisa bahasa Arab tapi bahasa Arab amiyah. Ya kan, bisa bicara was-was tapi tidak paham juga Al-Quran. Ya, maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, berteman dengan orang-orang saleh. Ini penting, pakai banget. Berteman dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena orang saleh ini yang kalau kita pas lagi nggak tahu kita tanya, pas kita lagi futur dia semangatin kita, pas kita meninggal dunia dia sholati jenazah kita. Ya, penting berteman dengan orang-orang saleh. Yang kelima, carilah lingkungan ya yang bisa mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cari lingkungan, circle yang jelas ya. Kenapa? Karena banyak orang itu rusak agamanya disebabkan oleh teman dan lingkungannya. Cari lingkungan yang kondusif. Ya. Oh, alhamdulillah nih, circle saya adalah orang-orang yang Masya Allah Tabarakar Rahman ya, menjaga tauhidnya. Nah itu diambil tuh circle yang seperti itu. Ya. Karena apa? Karena kadang kalau pas lagi down, hidupnya lagi benar-benar berada di posisi banyak masalah, kemudian circle-nya nggak benar, maka biasanya teman-teman yang ada di sekitarnya ngajaknya kemana? Yuk ke paranormal itu. Ya wis lah,
Yo saya yo kasihan ya ke kamu sih, nanya aja yuk ke sana yuk. Ke orang pinter yuk. Kira-kira biar masalahnya rampung kayak mana? Itu kan menjebak namanya ya. Dan berdoalah kepada Allah. Tulis lagi project doa Arafah, banyak jadinya. Ya Allah, berikanlah hamba teman-teman yang salihah. Ya Allah, berikanlah kami teman-teman yang salihah. Berikanlah kami lingkungan yang baik yang Engkau ridhoi. Terakhir teman-teman, agar kita dijaga oleh Allah, ya maka jangan tonton konten-konten yang ada di sosial media. Wabil khusus yang berkaitan dengan perdukunan, ya. Jangan, udah saddud darai kita tutup. Ustazah penasaran, ya misalnya gitu ya. Khawatirnya kalau kita penasaran justru kita terkena syubhatnya, ya. Maka tontonlah tontonan-tontonan yang bagus. Masih banyak tontonan yang bagus yang perlu kita tonton, ya. Jangan ikut-ikutan yang penting viral kemudian kita tonton. Ini sulap-sulap nih Ustazah, bagus nih gitu ya. Sulap apa? Ya anak-anak kecil tuh kadang kan suka sulap-sulap gitu ya. Sulapnya ternyata pakai magicnya ternyata pakai jin. Itu kan bahaya juga. Ya, dan hati-hati tontonan-tontonan anak-anak itu, hati-hati ya. Itu juga ada loh, kartun-kartun tuh yang akhirnya apa? Membawa ke sesuatu yang tidak baik gitu. Contohnya apa ibu-ibu? Contoh zaman dulu kita suka menonton Doraemon. Suka nggak? Kita semuanya ya. Kalau hari Ahad ingat nggak? Nyetel TV, ditungguin Doraemon jam berapa? Terus di Doraemon itu bilang apa coba? Kantong ajaib. Itu kan sesuatu yang subhanallah. Ya, sesuatu yang akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau apalagi zaman sekarang saya nggak ngerti tontonan zaman sekarang itu apa. Itu yang kartun main sama setan itu apa namanya? Labubu. Labubu itu juga ada. Dia di situ ada mengajak percaya kepada arraf, ya. Maka hati-hati. Sebelum kita berikan tontonan-tontonan kepada anak kita, difilter dulu. Ya kasih tahu. Nah, kalau mau nonton ini aja, gitu ya. Ya sampai itu menjadi tanggung jawab kita semuanya ibu-ibu. Ya jangan sampai anak-anak kita teracuni akidahnya dengan tontonan-tontonan yang tidak baik. Apalagi ibunya percaya ke konten-konten yang nggak jelas, gitu ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ya ayah ibu kita yang masih hidup dari konten-konten yang tidak baik, dan semoga kelak Allah Azza wa Jalla masukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.